Alhamdulillah. Mas Livi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Baik. Jadi ini sekarang ada di Waniniku Cafe di daerah Selokambang, ya kan Mas? Iya, Ini sudah dapat berapa bulan Mas? per Januari. Per Januari. Ya, per 1 Januari. Oh berarti 1 bulan lah ya. Iya, 1 bulan. Ini dulu awalnya itu kok terinspirasi tahu-tahu saya mau bikin kafe aja lah, itu gimana Mas? Mungkin ada kisah sedikit, silakan monggo. Sebelumnya sudah Mas, sudah sering sih buat tempat nongkrong. Oh iya. Cuma bareng teman-teman join istilahnya. Oh kongsi. Ya. Join sebenarnya enggak pure untuk profit oriented sih. Waktu itu pengennya belajar. Iya, belajar. Belajarnya itu kita nyari teman dulu, nyari teman usaha bareng sama-sama belajar, maunya gitu. Setelah 3 kali buat joinan, baru ini yang keempat. Ini yang keempat. Ini buat sendiri lah, memberanikan untuk usaha sendiri. Tapi memang gitu Mas. Ini kadang orang yang nggak banyak tahu kan, keberanian itu nggak semudah diucapkan. Iya. Begitu ngomong kamu harus berani buka usaha, tapi it's not easy bro. Ya. Karena menurut saya Mas, karena kebanyakan orang itu kalau mikir tentang orang yang punya usaha itu terbalik. Dianggap kalau orang punya usaha itu dianggap banyak uangnya kan gitu. Itu lo usaha ya kayak ngene gitu kan. Padahal di sisi lain kan sebenarnya orang buat usaha itu enggak ada kata lain memang untuk cari uang kan sebenarnya. Iya. Kan terbalik sebenarnya. Untuk usaha juga enggak, kita itu batasnya cuma usaha kan, hasil kan kita juga enggak tahu Mas. Hasilnya kita sudahlah terserah nanti, yang penting dikerjain dulu gitu loh. Yang penting dikerjakan dulu. Iya. Itu bagus sekali Mas. Terus Mas ini desainnya ini, konsepnya ini muncul ini awalnya dari mana Mas? Kok kayaknya klasik Iya. gini kan? Sebenarnya ini agak Mas. Awalnya sebenarnya bukan di sini. Awalnya bukan di sini. Bukan di sini, di atas. Oh di atas. Iya. Di atas ternyata ada beberapa tempat. Ini kan nanti konsepnya ini memang dibuka sampai malam nanti. Banyak ya mini kafe lah di area Selokambang. Cuma masih belum realisasi semua, masih tahap pembangunan semua. Kebetulan waktu itu saya tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 22 Desember dihubungi untuk buka. Bukanya itu 26 Desember. Cuma dikasih 4 hari waktu untuk buat ini. Saya juga bingung, waduh ya apa. Akhirnya konsepnya ya yang gampang, yang cepat selesai gitu loh Mas. Dalam waktu 4 hari dengan tempat yang ada ini. Akhirnya dibuatlah seperti ini buat sendiri semua. Ini buat sendiri semua ya? Iya, kecuali ini memang jatah dari Selokambang. Kalau pernak-perniknya buat sendiri semua. Kebetulan aku juga punya teman fotografi, saya minta tolong buatin frame buat Selokambang zaman dulu, biar tahu lah nanti. Pengennya saya sih orang kesini, ini kan Selokambang zaman sekarang ini kan sudah banyak perubahan, ya kan, banyak perubahan karena kebutuhan memang semua di Lumajang kan semua berbenah kan Mas, khususnya daerah wisata. Semua akan berbenah, baik Selokambang, terus daerah hutan Siti Sundari juga ada terus Ranupani, Bujalit, semua berbenah. Jadi kalau anak-anak yang zaman sekarang kan nggak tahu yang Selokambang zaman dulu. Nilai historisnya itu? Iya, itu kan ikonnya kan ini pesawat. Ya sama ini. Saya SD udah ada. Selurutan ini lah Mas. Selurutan. Itu kan ikonnya Selokambang. Itu banyak yang nggak tahu kalau dulu itu awalnya terbuat dari gembreng. Oh dulu itu? Iya, dari gembreng. Selurutannya itu ada foto-fotonya. Oh iya, betul. Jadi biar tahu lah
oh dulu seperti ini ya, dulu seperti ini, yang dibangun apa aja, yang diperbaiki. Sekarang jadi seperti ini, gitu loh. Oh ya, berarti secara nggak langsung ini nongkrong ya, edukasinya dapat juga lah Mas. Ya, maksudnya kan kita itu biar tahu sejarahnya lah, dulunya lah. Jas merah lah ya, Ya, jangan sekali-kali betul. melupakan sejarah lah ya. Iya. Iya ya. Biar tahu ceritanya gitu loh. Ini Mas, kalau boleh tanya sedikit mungkin, kalau mungkin sampean kurang berkenan, kurang pas menyebutkan nominal, mungkin ya sedikit pandangan aja lah. Jadi Ya. mungkin teman-teman di sana itu kan kadang ada yang terpatok, wah saya nggak punya modal, saya nggak punya, gimana mau usaha gitu. Oh iya. Mungkin. Kalau saya sih kalau modal enggak banyak Mas. Kalau untuk buat seperti ini modal kalkulasi sih di bawah 10 juta. Oh iya. Di bawah 10 juta. Cuma kalau misalnya awal kita itu enggak bisa nyari hasilan Mas, karena uang itu jadi aset semua. Ibaratnya perputaran uang itu jadi aset. Yang awalnya enggak punya, kita dapat keuntungan buat beli barang lagi. Kalau misalnya sekarang dikalkulasi bisa jadi lebih dari 10. Kalau sekarang. Iya, kalau tapi awal di bawah 10 juta. Yang penting itu kalau saya sih, usaha itu dari bahan yang ada bisa dibentuk menu yang banyak. Itu untuk meminimalisir kerugian. Tapi itu kan nggak mudah Mas, itu kan butuh apa ya, semua itu pasti ada. Ya memang nggak mudah Mas, tapi sekarang dipermudah lah itu ya. Oh, iya. Berarti ini soal mindset berarti. Ya, maksudnya kita bisa lihat di YouTube atau apa tentang usaha-usaha street food ya. Itu banyak Mas, banyak resep-resep yang diberikan di YouTube banyak sekali. Saya belajar semua, mulai masak sampai buat minuman itu di YouTube semua. Ya memang awal kita harus berani nyoba kan. Kalau waktu nyoba kan kita nggak bisa dikalkulasi karena terus beli, terus buat sendiri. Kalau saya kebetulan saya punya anak ya, punya anak yang saya buat tester itu lidah anak saya. Kalau anak kecil ini sudah seneng, wah sudah contreng masuk buat lagi karena lidahnya lidah original ya, belum terkontaminasi lah ya. Nah kalau udah dewasa kan punya idealisme sendiri-sendiri. Kita bicara kopi, oh aku suka yang gini, suka yang gini. Berarti dinetralkan dulu rasanya. Iyalah, kita harus punya standar ya sih itu anak kecil. Kalau menurut saya. Terus Mas, ini kan kita kan nggak menutup mata ya kan. Yes. Sekarang kan banyak lah kafe-kafe di mana, kafe-kafe besar apa itu cara menyikapinya gimana Mas? Pasti ada lah dalam diri sampean, aduh saingan deh, gimana? Itu gimana Mas? Kalau itu sebenarnya gini Mas, itu tergantung konsep ya, konsep. Oh iya. Konsep masing-masing kafe. Kalau saya pribadi, saya personal. Kenapa saya mau buka di sini? Padahal konsepnya di sini sudah banyak warung kan, Mas tahu sendiri. Bahkan mau dibuka ini kafe, ya, teman-teman juga. Di sini ada 2, di sini sebenarnya Mas ada 2 cuma belum. Terus di atas 1, itu sudah 4 kan? Itu saya sering sama teman aja cepet ndang buka. Oh malah sampean mendukung ya? Iya Mas. Nggak merasa tersaingi ya? Keliru kalau. Kalau menurut saya itu pandangan yang salah bagi orang-orang yang punya usaha. Menurut saya, karena sekarang itu terbalik semua Mas cara berpikirnya. Iya. Coba gini, ini rasio ya. Iya. Bicara rasio. Kalau di sini itu kafe-kafe sudah buka semua, akhirnya tempat ini, area ini kan jadi tujuan Mas. Paham kan ya? Iya. Destinasi. Jadi destinasi. Orang datang. Misalnya kita kosong sudah enggak apa-apa. Misalnya ya. Iya. Yang sana rame, full. Sudah tunggu aja. Kalau situ full, kursinya habis pasti ke sini kan. Oh, iya. Jadi kembali lagi ya, rezeki itu udah ada yang ngatur ibaratnya. Iya, pasti.
tidak akan tertukar. Kalau misalnya masnya tahu di di PJR itu, Pusat jajanan raya. ya tahu kan ya mas ya. Itu kalau masnya lihat jual nasi bungkus semua, jual teluyam semua. Iya. Waktunya habis, pulang semua itu mas. Memang yang laris dia pulang lebih dulu. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, iya kan ya. Tapi karena sudah jadi destinasi, Iya. kayaknya kalau nggak ke tempat itu, kayaknya belum jajan gitu kan? Iya. Oh, yang ini udah habis. Akhirnya situnya kan gitu. Oh, berarti ini ibaratnya branding lah ya, Iya. membangun image lah ya. Tempatnya ini memang harus, oh ini tempat kopian misalnya. Tempat, kalau kita mencar-mencar mas, malah sulit menurut saya tapi. Iya. Misalnya masnya buka kopian semegah apapun di tempatnya mas, misalnya, di Tepung misalnya. Misalnya. Padahal kopi sentranya di Lumajang Kota. Oh. Orang kepingin ngopi kan ke Lumajang Kota. Saat di sana sudah punya tempat, dia tidak akan berpikir ke Tekung. Iya, Iya kan? Kalau misalnya tidak ada tempat, ya saat berpikir ke Tekung jauh. Pulang. Nah, brilian sekali. Ini kadang yang, aduh, memang harusnya memang mendekat, harusnya memang mendekat, harus jadi satu. Iya ya, bener ya. Akhirnya kan secara nggak langsung image sudah terbangun, branding sudah terbangun, akhirnya jadi destinasi kan. Iya. Kayaknya mau kemana bro? Mau nongkrong? Udahlah nongkrong di sana aja gitu kan. Di mana? Di Selokambang. Karena memang orang sudah pokoknya nongkrongnya enak di sana sekalian karena rame itu banyak pilihan. Betul. Makanya cari HP. Sentranya di mana? Di Pasar Senggol, mas. Iya, akhirnya ada kecenderungan ke situ. Iya. Nyari spare part, oh Senggol. Akhirnya ada kecenderungan padahal sebenarnya ada lah mungkin ya kan di tempat lain lebih berkualitas mungkin lah ya nggak tahu kan. Tapi kan karena kita sudah ibaratnya apa ya sudah promonya dari mulut ke mulut dari sosial media itu sudah membangun image ya kan. Iya. Wah, waduh, memang satu langkah di depan itu penting mas. Tapi ya ini kadang. Cuma kesadaran aja mas, kesadaran. Oh, kesadaran. Iya. Oke. Sekarang kita mau ngomongin menu ya, menu andalan di Waniniku ya, semuanya rekomendasi. Cuma di antara yang rekomendasi itu pasti ada ibaratnya jurus andalannya. Iya. Kan? Best of the best. Nah ini apa namanya nih mas? Kopi susu gula aren mas. Kopi susu gula aren. Iya. Mungkin
Tapi bener Mas, ini bukan karena saya ke tempat ini. Gini Mas, saya itu termasuk penikmat kopi Mas. Jadi kesana itu pasti itu saya tuh mintanya kalau mau yang apa? Yang ini Mas, yang rekomendasi yang andalan. Kalau saya milih nanti pasti saya milih menu yang sudah memang enak menurut saya, yang sudah saya rasakan. Oh ini ya. Makanya saya bilang tadi kasih yang ini Mas, yang menurut sampean andalan. Karena tiap kafe itu pasti punya ya ciri khas Mas. Iya. Betul. Dan ini ciri khasnya sampean Mas. Bener. Karena untungnya tadi saya nggak milih Mas. Sampean yang milih Mas. Kalau mungkin saya yang milih ya, kalau saya yang milih ya mungkin ada lah pembanding di tempat lain ya kan. Iya. Pasti itu Mas. Tapi karena ini sampean yang ini loh Raci baru sekali ini minum kopi susu gula aren. Apa sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah Mas. Saya kalau bikin kopi itu pakai gula arennya dari Banten, Lebak Banten. Oh, Lebak Banten. Suku Baduy itu? Iya. Ah itu. Keren itu. Jadi, tapi kan ini Mas, takaran tuh berbeda tuh. Iya betul. Takaran tuh mempengaruhi loh, bener. Betul. Takaran, ini gak ngerti cuman membutuhkan waktu berapa lama kok? Ya itu ketemu. tadi ya, yang seperti saya bilang tadi. Ya yang tak cari, yang buat tester itu lidah anak saya sendiri. Ini berapa kali percobaan sampai ya ini sudah enak yang ini? Oh enggak, sekali langsung. Sekali langsung. Tuhan. Hingga aku nggak bujuk Mas, tenang Mas. Jadi alhamdulillah. Makanya saya tiap kali ke kafe mana itu, saya tuh Mas pilih apa? Yang rekomendasi mana Mbak? Yang rekomendasi mana Mas? Yang andalan? Ini saya coba. Kalau misalkan nggak pas itu, ganti saya cari yang lain maksudnya. Andalan yang lain gitu. Sih Mas, tak nikmati sih Mas. Masya Allah. Saya senangnya gini kalau tiap pasti itu ya yang saya bilang tadi, pasti ada menu yang rekomendasi itu pasti ada. Makanya jadi tiap kali kita datang ke tempat kafe atau kedai manapun, kita tuh nggak lupa rasanya. Iya. Seperti sebelumnya ada lah Mas, nggak saya sebutkan itu, saya bilang juga Mas cari ya, sampean minum apa yang rekomendasi yang menurut sama yang ini andalan, yang ciri khas sampean. Iya. Itu pasti nggak sama. Pasti nggak sama, pasti nggak sama. Udahlah, saya nggak mau banyak komentar lah ya. Banyak, wah ini rasanya gini lah, mungkin komposisi, takaran, apalah. Aduh, terlalu bahasa dewa-dewa itu. Udahlah, buktikan sendiri aja, nanti dikira ngecap lagi saya kan. Kalau menurut saya seperti itu. Ojo percaya Mas Wira. Teko langsung Rene. Aduh ya Allah. Ya kan ngono lho ya. Ojo percaya sak liyane Tuhan wis. Ini termasuk Mas Rifki ini curang mungkin. Curang. Jadi saya dihantam langsung yang ini jurus andalan jeda. Jadi apa ya, ekspresi saya ini mau pura-pura review, mau nggak bisa bohong akhirnya. Akhirnya saya nggak bisa sandiwara kan. Biasanya kan, oh ini enak. Saya bingung ngomongnya itu gimana nanti menjelaskan gini-gini. Dikiranya sampai kesedak. Udahlah. Pokoknya es kopi susu gula aren sudahlah, ini ciri khasnya Waniniku Food and Drink Cafe. Ini sudah habis. Saya nggak mau bohong, nggak mau ngecap lagi. Oke Mas, mungkin ada pesan atau kesan, mungkin pesan lah ya, lebih pasnya pesan buat teman-teman yang di luar. Mungkin kita tahu lah Mas, keadaannya sekarang kan susah lah ya cari kerja kan. Maju mundur, maju kena, mundur kena. Gimana Mas, mungkin ada pesannya buat teman-teman di luar sana mungkin? Untuk apa ini Mas? Untuk usaha atau? Iya mungkin kegigihan lah, mungkin ada, mungkin siapa tahu ada yang terinspirasi. Oh gitu. Kalau saya sih ya, ini cuma share aja ya.
Jadi lebih baik jalan itu apa yang disukai dulu. Jalannya apa yang disukai. Iya, jalannya apa yang disukai. Jadi berjalan itu karena suka, karena seneng, bukan semata-mata karena cari uang. Karena kalau kita berjalannya seneng, uangnya nanti ngikut. Oke. Ya. Kalau kita cari uang, biasanya sih senengnya nggak ikut. Oke, paham Mas. Do it because you love it. Yes. Then money will follow you. Mas Livi, Waniniku Cafe Food and Drink. Terima kasih Mas. Ya. Waktunya Mas.